Kalau mas panas Bu. Ya sabar. Udah dioperasi yang katarak. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di taklim, yaitu dengan atas izinnya Allah Bu ya. Semoga langkah kaki ibu-ibu semua yang telah Allah telah Allah telah melangkahkan kaki kita semuanya untuk hadir di taklim Bu ya, yaitu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan jazakumullah khairan semuanya pada ibu-ibu ya. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjutkan kepada pelajaran apa Bu? Nah, kemarin menyembelih untuk selain Allah udah belum? Belum. Ada tawasul baru tawasul dengan perbuatan baik, nama Allah yang baik. Ya, ya kemarin tawasul yang dibolehkan ya, udah ya. Ya, udah. Tawasul yang dibolehkan udah. Tawasul yang tidak diperbolehkan juga udah Bu ya. Baik. Sekarang yaitu yang nomor 2-nya Bu ya. Kemarin kan nomor 1 ya. Baik Ibu. Menyembelih ya Bu untuk selain Allah Ta'ala Bu ya. Menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada Allah termasuk ibadah yang sangat agung. Maka barang siapa mempersembahkannya kepada selain Allah, ia telah berbuat dosa syirik gitu Bu ya. Nah jadi gini Bu ya, kesimpulannya artinya Bu ya. Jadi Ibu, penyembelihan itu Bu ya, kalau korban hanya untuk Allah, itu udah ketahuan korban. Tapi banyak orang menyembelih yaitu untuk sesajen. Nah itu syirik hukumnya Bu ya. Untuk sesajen ya. Di sini motong kambing kepalanya dilarung ke laut ya, motong kerbau kepalanya dilarung ke laut gitu kan, itu kan persembahan ya, itu tidak boleh hukumnya syirik. Kemudian ngebangun bangunan, ngebangun jembatan, ngebangun rumah, kemudian dimotong motong kerbau atau motong sapi, karena kebanyakan suka kerbau ya, motong kerbau, kemudian kepalanya dikubur gitu Bu ya. Itu hukumnya syirik semua Bu ya. Nah paham tuh ya. Nah Ibu, pelajaran yang lalu Bu ya, syirik itu bisa murtad Bu ya. Syirik itu bisa murtad ya. Murtad itu
yaitu apa Bu? Musyrik Bu ya. Nah, bisa murtad gitu. Jadi kalau murtad ya keluar dari Islam gitu ya. Nah, jadi kalau terus-terusan syirik bisa murtad, kemudian bisa keluar dari Islam gitu Bu ya. Kan ayatnya udah Bu ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In aladina kafaru min ahli kitab wal mustikina mungkakina fi nari apa inaladina kafaru min ahli kitab wal mustikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah ya. Nah, jadi Bu, orang ayat ya, orang-orang orang-orang Bu ya, ahli kitab Bu ya, ahli kitab yaitu ahli kitab juga musyrik, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa namanya, kafir Quraisy juga musyrik Bu ya. Orang Yahudi mengatakan siapa Uzair anak Allah, musyrik nggak? Musyrik. Nasrani mengatakan Isa anak Allah, musyrik nggak? Musyrik. Orang kafir Quraisy juga mengatakan malaikat anak perempuan Allah, musyrik nggak? Musyrik. Nah, jadi musyrik itu bisa apa Bu? Bisa murtad gitu ya. Kalau murtad itu namanya keluar dari Islam. Jadi tidak boleh Bu ya. Kemudian kan yang dikuburkan cuma kepalanya, kemudian badannya ya sama, itu kan persembahan juga Bu ya. Nggak mungkin ada badannya kalau tidak ada kepalanya. Kalau kepalanya dikubur, kepalanya dilarung, semua itu badannya juga iya haram hukumnya Bu ya, seperti itu. Berarti kalau yang nggak sadar yang udah murtad sendirinya Bu ya, yang Murtad dengan sendirinya. Ya kan nggak sadar kan, misalkan berulang kali iya itu murtad Bu ya. Terus juga kan udah dipelajari juga Bu ya, musyrik itu bisa menggugurkan amal, bisa menggugurkan pahala kan gitu. Musyrik juga bisa keluar dari Islam gitu Bu ya. Musyrik juga bisa menggugurkan pahala, semua pahala yang umpamanya pada hari ini ada seseorang musyrik, padahal dari muda gitu ya beramal baik terus, beramalnya amal surga gitu ya, tapi ibu pas hari ini musyrik, semua itu pahalanya habis ya begitu. Nah, itulah kemusyrikan. Oleh karena itu harus tahu ya perbuatan apa aja yang perbuatan seperti apa, perbuatan musyrik itu harus tahu gitu ya. Kebanyakan orang tidak tahu itu perbuatan musyrik, maka dikerjakan ya. Kemarin di TV ibu-ibu ngacarungkan perbuatan sayuran yang buat persembahan ke laut ya. Ya kan banyak kan di TV Bu ya. Di bulan Muharram itu. Iya, di bulan Muharram itu banyak kesirikan Bu ya. Di bulan Muharram banyak kesirikan, kenapa? Banyak yang ngelarung Bu ya. Banyak yang ngelarung gitu Bu ya. Di bulan Muharram ini ya bilang di bulan haram ya, itu banyak yang haram dilakukan ya. Iya. Muharram itu bulan suci yang seharusnya tidak dikotori Bu ya. Nah, Ibu berbuat dosa di bulan Muharram Bu ya, dosanya juga dilipat gandakan ya. Apalagi yang ngelarung-larung itu kan banyak yang ngelarung dengan kepala kerbau, dengan kepala kambing gitu ya. Tumpeng makanan dikasih laut kemarin di laut. Banyak Bu ya. Nah, terus mereka berdoanya juga dengan bahasa Arab kan? Nah itu Bismillah juga. Itu musyrik Bu ya, bisa menyebabkan mereka apa Bu? Murtad. Kalau udah murtad jadi keluar dari Islam. Tapi nggak murtad aja kali dimakan ikan kali ya. Kalau emang nggak ada ini ya Bu, nggak ada hukum ya Bu. Enggak ada Itu dimakan ikan makanan. Biarin kamu bajir dimakan ikan juga kan memang niatnya kan persembahan. Niatnya persembahan Bu ya. Tetap hukumnya dosa ya. Baik. Biasa kita suka baca Bu ya, fasholli lirabbika wanhar ya. Maka dirikanlah salat hanya untuk Allah, hanya untuk Rabbmu ya, dan menyembelih hanya untuk Allah. Itu kalau korban, nah itu menyembelih untuk Allah, artinya mengikuti perintah Allah gitu Bu ya. Nah, kalau
selain Allah, itu namanya musyrik. Paham tuh Bu ya? Baik. Kemudian ini hadis Bu ya. Ini hadis Bu ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tadi udah Bu ya. Kemudian dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa ya. Jadi kalau orang berdosa gitu Bu ya dilindungi, itu juga Bu perbuatan yang dilaknat oleh Allah gitu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa umpamanya mau ditangkap sama polisi umpamanya, terus ibu umpet-umpetin gitu ya, ibu halang-halangin, itu dilaknat sama Allah Bu ya. Oleh karena itu kalau umpamanya ada orang yang berbuat dosa mau ditangkap sama polisi, ya antepin aja, jangan disembunyi-sembunyiin Bu ya. Itu dilaknat oleh Allah gitu Bu ya. Sebab gini Bu ya, walaupun saya di rumah aja Bu ya, nggak pernah keluar, tapi kan yang namanya berita-berita mah banyak di TV Bu ya. Nah, jadi tahu kan, gitu Bu ya. Kemudian di lingkungan walau saya nggak tahu, tapi kan suka ada aja berita gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi kalau umpamanya ada orang narkoba mau ditangkap sama polisi, ya antepin aja, jangan diumpet-umpetin Bu. Dilaknat sama Allah kalau diumpet-umpetin, kalau dihalang-halangin. Kalau umpamanya itu yang kena narkoba, terus ditabus, yang habis juga ikut dosa. Ya dosa lah. Ya dosa lah Bu. Lah kan gini, kan kemarin kan Ibu kan kemarin kan pelajarannya di surat An-Nur kan, anaknya berzina kan, kemudian ditebus sama orang tuanya dengan 100 ekor kambing dengan 1 budak. Sedangkan budak itu kan harganya mahal. Budak itu bisa 1.000 dinar harganya. 1.000 dinar itu udah berapa harganya? Kalau sekarang udah miliaran kali. Ya kan gitu Bu ya. Itu udah ditebus gitu ya. Maksudnya jangan dihukum Allah gitu Bu ya. Nah, kemudian enggak, itu bukan rajam Bu ya. Kalau yang rajam itu yang perempuannya ya. Nah, kan Ibu kan Ibu disuruh oleh Rasulullah itu budaknya dikembalikan sama orang tuanya si anak itu, kemudian juga kambingnya juga sudah dikembalikan yang 100 kambing Bu ya kepada orang tua yang zina itu. Terus tetap anaknya didera Bu ya. Anaknya didera berapa kali? 100 kali ya. Kemudian diasingkan setahun. Nah, jadi nggak boleh ditebus-tebus gitu Bu ya, nggak boleh. Narkoba juga pokoknya orang Ya sama, itu kan perbuatan dosa, nggak boleh, itu dilaknat sama Allah Bu ya. Iya Ibu, makanya saya sudah sering mengatakan Bu ya, kita ini banyak melanggar hukum Allah, banyak Bu ya, banyak gitu. Karena kenapa? Karena nggak mempelajari ya. Nah, jadi ya dilaknat sama Allah Bu ya. Kan Ibu bilang kan ditebus. Lah kemarin kan kita pelajari ya, dibayar dengan 100 ekor domba, sama dibayar dengan budak gitu kan. Budak itu kan mahal, budak bisa 1.000 dinar. Nah, terus kan suruh dipulangin, tetap harus didera gitu ya, 100 kali itu. Kuasa hukumnya umpamanya kan nyewa kuasa hukum. Lah itu mah ikut juga dosa ya Bu. itu mah nggak usah diceritain Bu. Itu mah nggak usah diceritain Bu ya. Semua orang, ya bukan semua orang ya, kalau yang belajar lah pasti tahu itu berdosa Bu ya. Apalagi ngebela-belain orang salah ya, kebanyakan yang ngebela-belain orang salah. Bela yang bayar. Iya, duit itu bisa ya. Duit itu bisa ngebayar kesalahan Bu ya. Membela yang bayar. Iya, duit bisa Bu? Bisa nebus kesalahan gitu. Kalau hukum agama, kesalahan ya dihukum dengan hukum Allah, bukan dibayar dengan duit gitu. Kan udah kita pelajari kan? Paham Bu ya? Ya. Jadi tidak bisa Bu? Tidak bisa
tidak bisa ditebus gitu Bu ya. Tebusannya juga harus dipulangin, tetap harus ngikutin hukum Allah. Paham tuh Bu ya? Ini dapat laknatan ya, Bu. Dapat Allah laknat. melaknat orang yang melakukan perbuatan dosa. Iya. Bukan melakukan, menghalangi orang yang berbuat dosa ya. Bukan dianya bukan berbuat dosa, tapi menghalangi orang yang berbuat dosa. Gitu, ya. Seperti kamu melindungi orang yang Melindungi lupa. ya, ya. Melindungi orang yang berbuat dosa gitu. Paham untung ya. Nah, jadi kita udah dapat pelajaran kan, nggak boleh ditebus gitu. Yang Sambo di hotel katanya di penjara. Di hotel loh, Bu. Ya. Ayo aku udah. Bu, tebusannya disuruh dikembalikan kan gitu. Tetap harus mengikuti hukum Allah, yaitu hukum cambuk, hukum derak gitu ya, 100 kali dan diasingkan berapa 1 tahun. Nah kemudian yang perempuannya kan udah punya suami, nah itu dirajam. Sebelum dirajam juga dicambuk dulu ya. Nah, jadi si perempuannya sebelum dirajam disambuk dulu 100 kali baru dirajam. Nah begitu beratnya hukum orang yang berzina. Paham tuh Bu ya? Tidak ada tebus-tebusan ya. Hah? Diemin aja. Iyalah, anggapin aja orang dia berbuat dosa ya harus menanggung dosanya gitu. Jadi dilanat orang yang nebusnya dilanat. Paham tuh Bu ya? Ini penting juga pelajaran ini ya. Kita pelajarannya mirip-mirip Bu ya, di surat An-Nur sama Al-Mu'minun sama ini. Iya mirip-mirip semua pelajarannya Bu ya. Pas kebetulan Bu ya. Paham tuh Bu ya? Tidak ada apa Bu? Tebusan. Tetap harus mengikuti hukum Allah. Paham tuh? Nah, jadi kemudian ya dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Allah melaknat juga orang yang menyembelih untuk sesajen gitu ya. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nauzubillah Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hati-hati Bu dengan batas tanah, dilaknat sama Allah Bu ya. Sejengkal tanah kalau bukan miliknya nanti akan dikalungkan di akhirat sampai 7 lapis bumi. Bagaimana Ibu beratnya 7 lapis bumi dikalungkan ya. Hati-hati ya. 7 lapis bumi dikalungkan kepada leher. Ya, merubah batas tanah ya. Walaupun sejengkal harus hati-hati dengan tanah Bu ya. Harus hati-hati dengan tanah ya. Jangan sampai tanah orang dimiliki oleh kita gitu. Paham tuh Bu ya? Hati-hati apalagi di Jakarta Bu ya. Di Jakarta kadang-kadang sejengkal juga nggak mau keinjek orang. Iya seharusnya kalau bikin rumah itu ya harus disisain untuk jalan apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah gitu. Iya. Nah Ibu, maaf Bu ya, sering udah sering saya sampaikan Bu ya. Kenapa gitu ini apa namanya nggak mau ngeberesin jalan itu seharusnya itu harus diberesin Bu ya. Itu yang ini apa namanya yang ngejorok sampai nutup yang sampai nutup kot itu nggak boleh Bu ya. Sebab iya nggak boleh itu nggak boleh. Itu apalagi milik umum ya, milik umum kan. Nah jadi yang nagih nanti bukan 1 orang, banyak orang. Iya nggak boleh ya. Seperti nutup kot itu nggak boleh ya. Dulu udah disampaikan terus ada yang tanya, saya ngebangun jorogan itunya jalannya nutup got. Katanya gimana? Ya nggak boleh kata saya, tapi tetap aja nutup got juga. Paham tuh Bu ya? Hati-hati kalau saya bilang sama Hakim nggak ada yang nutup got kan. Sudah saya bilangin hati-hati nutup got Bu ya. Jadi bangunan tidak boleh nutup got. Itu milik umum ya, milik umum. Untuk got umpamanya Bu, samping rumah saya kan got di samping depan. Tapi kan itu jalanan supaya anak kecil nggak jatuh ke got gitu. Tapi itu got nggak kita kelola, nggak kita gunakan
maksimal. Kan saya kan jangan supaya jangan anak orang ibu jatuh. ibu makanya kalau saya bicara ibu dengerin gitu gitu Bu ya. Ini seperti di jalan Bu ya, ini seperti gedung ini Bu ya, ini gedung yang samping ini Bu ya. Nah jadi ibu kan ini bangunan ini Bu, jadi ya untuk jalannya atau jalan mobil atau jalan motor itu gotnya ditutup sama bangunan dia, nggak boleh Bu ya, itu semuanya begitu nggak boleh Bu ya. Kayak model ini air, daluran air ditutup di sini, di benteng, tuh ke banjirnya ke rumah orang. Ya, apalagi ya. Apalagi Jadi hati-hati dengan tanah Bu ya. Hati-hati dengan tanah. Ya seperti yang rumah yang guru itu ya, kan dia kan juga nutup ini juga. Iya. Hakim kan enggak kan? Enggak, saya bilangin enggak boleh ya. Dia sampai ngebangun di sana juga kan enggak ada yang nutup got bangunannya. Bangunan. Itu semua yang punya ini semua yang depan itu. Enggak boleh itu Bu ya. Jangan main-main, itu nanti akan dituntut ya. Akan dituntut sama orang banyak. Bu ya, akan dituntut sama orang banyak. Sebab itu bukan milik dia, itu milik umum. Bu ya, paham tuh Bu ya. Hati-hati Bu ya. Jadi jangan sampai kita bikin bangunan menghalangi atau membuat bangunan jangan sampai melebihi dari tanah kita. Gitu. Paham tuh Bu ya? Hati-hati ya. Jangan mengatakan sejengkal ini ya, sejengkal juga nanti kamu sejengkal nanti di 7 lapis bumi nanti dikalungkan. Paham tuh Bu ya, hati-hati Di ya. saya itu juga belakang yang dekat saya mah lega Bu. Kok itu mama itu mah perutnya itu lebar katanya. Iya emang masa adanya segitu kata saya gitu. Nggak boleh. Walaupun gue nggak boleh ditutup-tutup Bu ya. Enggak. Maksudnya bikin tembok baru juga enggak Nggak nutupin got. Enggak diambil. Iya. Aku kan lebar yang asli aku Lebar kalau yang aslinya. Kalau yang aslinya lebar seperti saya tuh yang beli dari dari Haji Senan Bu ya. Itu belakang itu sebetulnya gotnya lebar. Tahu-tahu dipangpet, ditutup. Terus dikatain sama Haji Senannya. Lu nutup got nanti lu rezeki lu ditutup lu sama Allah kan gitu. Haji Senannya sendiri yang bilang. Nah, akhirnya got pindah ke depan. Ya. Jadi bikin got baru di depan. air lari kena genteng orang kan. Iya, makanya hati-hati Bu ya. Ibu, ini pelajaran ini bukan pelajaran yang sepele Bu ya. Jelas Ibu ya. Nah, jadi Ibu, dilaknat orang yang menyembelih bukan untuk selain Allah. Dilaknat orang yang menyembunyikan orang berbuat dosa. Nah, dilaknat juga orang yang melaknat orang tuanya. Dilaknat juga orang yang merubah batas tanah. Jelas Ibu ya? Ya? Iya, berani sama orang tua. Ya, ngelawan ya. Jadi Ibu, kalau kita mah anak, orang tua mau ngomong apapun kita diem gitu Bu ya. Mau kita benar diem aja, apalagi kita salah. Kita benar juga diem aja. Kalau saya emang dari dulu begitu. Yang anak saya Yusuf itu kalau dari kecilnya emang diajarin kalau orang tua ngomong diem, nggak usah nyautin gitu. Gitu. Jadi gitu Bu ya, kalau orang tua ngapa-ngapain sama kita, kalau kita salah kita diem, kita bener juga kita diem gitu ya. Udah disambut dengan diem aja. Baik, kita lanjut Bu ya. Sekarang pelajaran yang ketiga Bu ya, yaitu bernazar untuk selain Allah. Itu juga tidak boleh Bu ya. Bernazar untuk selain Allah juga tidak boleh ya. Nazar itu termasuk ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah gitu ya. Dan Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang menunaikan nazar kepadanya ya, sebagaimana firman Allah Bu ya, mereka menunaikan nazar Bu ya. Jadi kalau nazar Ibu ya harus ditunaikan, dan nazarnya juga tidak boleh nazar yang maksiat gitu ya. Tidak boleh nazar yang maksiat, tidak boleh nazar untuk
berbuat dosa, umpamanya contohnya tapi ya mungkin ada Bu ya, nazar kalau umpamanya saya begini berhasil lah gitu ya, umpamanya mau bikin tempat maksiat gitu ya, itu nazarnya enggak aci Bu ya, tidak boleh dikerjakan. Tapi kalau nazar yang baik itu namanya hutang, harus dibayar, harus ditunaikan gitu ya. Iya, kalau yang maksiat nggak ditunaikan, iya. Yang baik itu namanya hutang ya, harus ditunaikan. Paham ya? Kalau umpamanya saya umpamanya berhasil apanya gitu ya, saya mau puasa 3 hari umpamanya ya, itu kan baik kan ya, harus ditunaikan. Umpamanya saya dapat uang rezeki banyak, saya mau nyumbang ke masjid, menyumbang ke pesantren, itu baik, harus ditunaikan. Jadi jangan gampang untuk jangan gampang nazar Bu ya, sebab nazar itu membuat kewajiban sendiri ya. Yang tidak diwajibkan oleh Allah, dia membuat kewajiban diri sendiri gitu Bu ya. Dan nazar juga di hadis yang lain Bu ya, nazar itu tidak bisa memberikan mudorot dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Tapi kalau yang baik juga nggak dapat pahala ya, cuman hanya bayar utang aja ya? Iya, bayar utang aja, orang tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudorot kok nazar itu. Contohnya kalau misalkan punya rezeki banyak mau nyumbang ke masjid gitu. Iya. Itu nazar ya namanya. Ya nazar. Enggak dapat pahala misalnya. Ya dapat pahala kan nyumbangnya. Oh. Nyumbangnya. Ya gitu ya. Seperti itu. Tapi nazar juga Bu ya tidak bisa mendatangkan mudorot dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat, gitu aja Bu ya. Jadi ya memang ya Bu ya. Kayak ya memang udah takdirnya begitu ya begitu gitu. Ya walaupun nggak nazar juga udah emang udah ada takdirnya gitu ya. Emang udah ada takdirnya, nggak pakai nazar juga emang udah ada takdirnya seperti itu gitu ya. Umpamanya kalau umpamanya lulus sekolah, umpamanya lulus akabri, sekarang nggak ada akabri ya, lulus daftar tentara, daftar polisi gitu ya. Terus tadinya nazar Bu ya, nazar enggak nazar tetap memang udah takdirnya ada. Nazar tambah susah. Gitu paham ya. Jadi Ibu dapat pelajaran, saya dapat pelajaran Bu ya. Kalau orang yang bekerja nyogok Bu ya, itu haram hukumnya. Nah, kalau kamu haram hukumnya, pekerjaannya haram, hasilnya juga haram gitu. Kemudian bagaimana cara tobatnya? Tobatnya ditinggalkan ditinggalkan pekerjaan itu, dan hartanya juga ditinggalkan, sebab hartanya itu yang juga udah didapat itu iya yang udah didapat juga harus ditinggalkan karena itu rezeki haram gitu Bu ya. Kalau orang masuk kerja pakai nyogok, maksudnya hati-hati Bu ya, hati-hati Bu ya dengan disogok kayak raya. Kayak sekarang yang pegawai itu kan ya pakai begituan kan Bu itu. iya enggak bakalan berkah Bu ya. PNS Jadi alhamdulillah PNS murni tes saha Ibu? Iqmal Terus sama PNS. alhamdulillah atas lepet PNS di SMP 4 gitu. Alhamdulillah. terus SK-nya Terus turun. Sidiki Iqmal. Alhamdulillah, berarti enggak nazar juga, memang udah ada takdirnya untuk di PNS gitu Bu ya. Enggak nazar juga emang udah takdirnya di PNS. sama deket itu dari sini deket Monas itu Yang kapan itu? Yang kapan itu? Perasaan yang kapan? tesnya dari 2021 ya. Kalau ya Janah Yati dulu rame-rame tahun Iya, berapa? itu juga rame-rame. Udah 2 kali ikut tes sih. Udah yang sekarang. Jadi yang kedua dapat. Ya alhamdulillah. Yang tahun dulu tuh nggak dapet. Ya, jadi nggak putus asa Bu ya? Ya, Nggak ikut putus lagi. asa. Si Diki juga ikut berulang kali atau? Tapi nggak lulus. Ya iya.
Ya memang kemarin Bu. BUMN kan ikut tuh. Siapa? Pengadaan BUMN sedikit. Iya. Des yang di Ah. BUMN itu Bu. Iya. Katanya Pak Erick Thohir ngadain lowongan besar-besaran, ya orang yang daftarnya juga bejibun ya. Iya. Nggak dapet. Iya, jadi gitu Bu ya. Jadi walau jam berapa Bu? Jam 3 Pas. Jadi Ibu, walaupun tidak nazar, memang udah ada takdirnya Bu ya. Jadi nazar itu kata Nabi Bu ya, tidak bisa mendatangkan manfaat juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya, saya rasa cukup Bu ya. Memang waktunya. Alhamdulillah sih dapat juga Bu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Ibu itu dibawa-bawain aja Lis. Lis, sok.